kemenangan sampai akhirnya Fnatic Onyx Philippines. Wow. Itu dibabat semuanya sama mereka. Ya. Walaupun temponya nggak seagresif biasanya ya. Kalau kita lihat Onyx identik dengan kill dan kill, kuasain objektif perfect turtle. Tapi tadi beda kasusnya. Karena ya Suyo tetap akan jadi Suyo siapapun pilotnya gitu loh. Apalagi ngomongin pilotnya ini profesional gitu kan. Ya tetap Retribution dan Soul Savernya itu secure objektif netral itu udah jadi satu nilai plus lah dari hero Suyo sendiri. Tapi memang bermain sabar, farming tuh dari Kelranya. 3 item masih belum cukup, item keempat masih belum cukup, tapi udah mulai sedikit join. Item kelima tadi Blade of Despair baru gas. Langsung GDS, nggak perlu sepatu. Buang sepatu. Karena segitu aja nggak pakai shoes, dia nyaman banget loh. Aman banget kan juga. Lari. Bener. Ada GDS-nya. Ada movement tambahan juga ya. Dan ya di durasi yang cukup panjang, sekitar 19 menit ya tadi ya. Iya. Game pertama Fnatic Onyx Philippines berhasil untuk unggul atas BTK. Dan berarti sebenarnya kalau ngeliat dari BTK juga mereka melakukan perlawanan yang begitu baik ya. Mereka bagus tadi kok. Gak ragu makan Brusco-nya, Mobile Legends juga Retribution-nya bagus banget. Benar. Terus kayak jangan lupakan Fried Chicken ya. Sempat nge-outplay dari King Kong tadi di bawah. Terus kayak Final Slice-nya suka bikin momen juga. Itu yang penting banget sih tadi dari Fried Chicken-nya juga. Makanya pick Arlott-nya ini bukan sekedar ya enak untuk dipakai gitu kan. Ini hero power juga menurut gue tadi dari Fried Chicken-nya. Tapi tetap hasil kemenangan game pertama masih dipegang Fnatic Onyx Philippines. Dan sekarang BTK mereka harus mengejar setidaknya untuk kemenangan pertama mereka dulu sampai seri dan baru balikin lagi. Kan ini best of 3 series kawan-kawan. Yap. Oke, ini match point berarti ya untuk Fnatic Onyx Philippines. Satu langkah lebih dekat menyusul RRQ Hoshi di knockout stage. Ya. Mampukah dari BTK ini yang akan menahan ya langkah dari Fnatic Onyx, atau perjalanannya berjalan dengan mulus? Karena kalau kita lihat dari RRQ kemarin nggak mulus banget karena mereka sempat ketinggalan 1 poin duluan. Tapi kalau misalkan ya BTK ini turun ke pool 21 berarti ya. Bisa ketemunya sama kayak Team Spirit. Bisa. Yang memang tadi Team Spiritnya mau juga. Pengen ketemu BTK karena Mobazin ini percaya diri banget. Iya, pengen tahu ya. Tapi kalau ngelihat tadi juga ya pas di VT ya kan. Banyak yang barusan yang Fnatic Onyx Philippines. Can you see this? Iya, tempat sampah. Tapi ya memang banyak yang kepancing sih. Tapi ya kalau teman-teman tahu ya Mobazin memang begitu orangnya. Memang ya kayak gitulah intinya. Jadi tertantang aja gitu loh. Benar. Tapi ya nggak ada yang personal di luar juga kok. Ya di game aja udah. Benar. Mereka nggak yang di luar juga. Tapi ya itu dia, di game tetap di game. Tapi kenyataannya Mobazin memang dihancurkan tadi kan dengan Lailanya Kelra. Udah usaha segimanapun ya kayak masuk, retriknya bagus juga. Tapi apalah daya, hero tutor. Kalian download Mobile Legends keluarnya apa? Layla. Tuh. Benar. Kalian tahu item yang lagi naik daun apa? Malefic Gun, senjatanya Layla. Itu dia. Pas banget memang ya. Ini kayaknya waktunya Layla bersinar nih memang. Skylar sih aku harapin nanti pakai. Iya. Tapi nanti pas pulang jangan langsung rank. Enggak. Jangan. Apalagi mau minggu. Ini hari Minggu deh. Masih ya. Senin nanti udah. Oh iya, libur ya. Masih libur soalnya. bahaya. Buat teman-teman petarung solo duo trio semangat. Pokoknya semangat aja ya. Iya. Pesan gue semangat. Sama jangan lupa bilang makasih sama Kelra. Dan Skylar. Oke, tapi ya game belum selesai kawan-kawan. Seperti yang gue bilang tadi, best of 3 series harus reset juga. Di TK mereka harus cari solusi nih. Draft menurut gue tadi nggak terlalu masalah. Memang kaget aja dengan Lailanya. Tapi ya bukan berarti draft tadi jelek juga. Draft tadi menurut gue udah oke sih. Cuman emang keadaannya yang memaksa mereka juga susah untuk ke belakang. Iya. Tadi memang ngandelin Yoji doang gak sih? Iya, itu doang. Guardian gak ada lagi. Karena kayak Final Slash kan front to back. Terus dari Suyo-nya juga front to back. Tapi sumpah sih Final Slash flickernya tadi terbaca sama flicker juga. Iya, itu refleksnya sih wow. Kayaknya dia emang udah siapin flicker buat ke belakang guys, sambil jalan nih flickernya udah diarahin ke belakang. Jadi ngelihat Arlott Final Slash dia flicker. Tapi gini, kalau misalkan tadi Arlottnya Final Slash doang gak pakai flicker, berarti dia buang flicker doang. Nah itu makanya kayak prediksi banget ya. Dan kita akan mengintip dari segi emblem dan juga set talent emblem dan item build ya. Seperti apa? Tadi kalau kita intip Lailanya benar-benar full damage ya dengan total untuk talent pertamanya, emblem assassin juga. So ini dia untuk emblemnya
Ya, walaupun yang saya bilang tadi ya, main 5 lah seenggaknya kalau mau pakai Layla ya, Bang. Tapi kalian bisa coba nih dengan emblem Fatal, terus kayak pakai Master Assassin juga. Fatal ini karena memang dari itemnya tadi Hasclaw di item pertama, Berserker di item kedua, dan Windtalker di item ketiga. Bahkan item terakhirnya sepatu diganti dengan Great Dragon Spear. Ya, ini benar-benar fanatik Onyx Philippines mode sabar ya. Ya, Karena nungguin Lailanya benar-benar jadi dulu. bener-bener full item banget Ul. Iya. Seenggaknya 5 item lah. Sepatu masih pegang sih memang, tapi tetap aja itu lama banget tadi. Ya, tapi bayarannya sepadan menurut gua selama gak tumbang sama sekali dari Kelra. Yap. Gak ada yang bisa menjangkau belakang. Dan Warcry dari King Kong. Ada yang pakai Impurage, ada yang pakai Tempolar Rain, terus ada yang pakai ya Warcry juga nih. Gue tipe kan suka banget Impurage dari pakai cuy. Kenapa tuh? Karena farming cepet banget, Oke. jungle-nya cepet banget. Karena Temporal ataupun Warcry ini dua-duanya tuh nggak ngebantu jungle maksudnya. Nggak ngebantu untuk cepet hancurin creep. Dan ini identik dari Kirk pakai Warcry juga, dan Swift di talent pertama, bahkan talent keduanya bargain. Dia nggak ada defensif apapun berarti. Cuman dari emblem tanknya aja ya. Iya. Kalau gue pertama ngelihatnya ini, gue nggak tahu siapa duluan ya yang pakai Warcry-nya. Tapi pertama kali gue ngeliat tuh Veldora. Oke. Dia pakai Warcry. Veldora. Oke. Tapi 20 menit pas ternyata. Game time-nya juga emang bener-bener nungguin power spike dari Lailanya untuk bisa bersinar, dan kita akan mengintip dari post game stats-nya di menit yang ke-20. Harusnya secara gold ini bukan menjadi sebuah faktor yang signifikan ya, karena memang bedanya juga cuma 2000. Gak terlalu jauh, tapi 3 turtle dari BTK ini gak ngejamin apapun. Iya, karena gold dari awalnya juga kan tadi sempat dibahas juga sama Aul kayak oke, ini turtle dimenangin, kill juga masih diunggulin. Tapi goldnya ada di Onyx terus ya. Ya karena itu tadi dia nggak kehilangan minion manapun. Sementara BTK dia unggulin team fight-nya dengan catatan banyak yang join. Iya, ngelepas wave-nya, datang ke team fight, dan itu yang dimanfaatkan banget sama King Kong. Makanya kalian tadi ngeliat King Kong levelnya tuh nggak kalah sama Mubazin. Padahal Perfect Turtle yang harusnya secara akumulasi kalau memang Perfect Turtle didapatkan sama sebuah tim 15 duluan harusnya dong. Karena boost dari XP-nya bakal lebih gede. Tapi King Kong yang 15 duluan ya karena farming patternnya tadi. Dia ngamanin landing-landing yang dilepas sama BTK. Dia tiba-tiba dibawa lagi team fight, purple buff-nya lah diambil tadi, cepet banget. Gue jadi teringat Wise sih. Gerakan dari Wise itu yang dulu ya, jungle dari Blacklist. Itu ketika dia dapat info ada musuh di bawah, itu dia langsung jalan cepet banget, langsung sampai ke jungle-jungle di bagian atas. Tadi mirip banget King Kong. Rata-rata gak sih itu rata-rata jungle PH? Udah ini ya, apa namanya? Berani ngambil risiko. Bare minimum. Bare minimum. Benar. Memenuhi standar FYP gak? Iya. Iya, nah sebenarnya kalau gerakan kayak tadi, ya itu banyak resiko. Tapi untuk MVP, buy go pay. Oke. Kelra. Udah Kelra nggak sih? Apa, ini udah. King Kong. Kelra sih. Palra aja lah ya. Ya. Hore. Papa Kelra dengan Lailanya, itemnya udah full banget juga ya, movementnya dia ditambah dari Windtalker dan juga GDS ya, makanya udah berani banget buat lepas sepatu. Mungkin dari pikirannya juga kayak dia ketangkep nih Ul. Pakai HP juga tetap gak selamat gak sih? Ya mau pakai. Ya mendingan udah gini aja kan dari jauh ngandelin damage di belakang. Cucu pakai skin collector tadi dia. Iya kan? Yang ada kelinci-kelincinya itu. Iya, kolektor. Keren tau itu tadi. Mahal. Jadi lebih imut mahal ya. Kolektor. Ntar lah ya. Langka. Iya. Tapi ya memang keputusan untuk pakai Layla di kompetitif juga itu nggak mudah. Nggak mudah dan nggak semua orang bisa gua rasa. Apalagi dengan safety gameplaynya juga. Kita akan lihat dari MVP highlight. Mungkin kita recap sedikit nih gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Kelra tadi ketika lagi team fight. Di belakangnya King Kong yang ngebeli waktu noh. Dia langsung masuk untuk ngasih space juga, ngebait flicker dari Zia. Dan akhirnya Kelra lah yang bisa untuk ngacak-ngacak semuanya. Dan gue suka sih team fight yang dibuka sama Kirk di bagian depan ya. Itu bener-bener kayak nggak satu arah doang, lihat. Dari Super Prince yang ngezoning belakang, Mobazinnya paksa untuk ngambil Lordnya, akhirnya terpecah belah tuh. Dan ini berani banget sih flanking dari Super Prince juga. Dia langsung mau pegangin 3 orang biar nggak. Kayak ini siapa? Rins, typical main choose ini gitu. Iya, dia bakal muter dari sisi kirinya kan. Dia nggak mau ikut barengan sama teman-teman yang lain. Gak ada, dan ini udah di end the game ya, sebelum ngerikannya Luoy dari Super Prince ini seperti tidak berkutik sama sekali. Karena ya itu, mau targetinnya ke cara siapa? Iya. Zia yang dari tadi juga aman-aman aja, bahkan sampai akhir cuman ke shutdown sekali tadi itu. Di momen end game. Bisa bilang kayak Bruno tetap Bruno gitu loh. Bruno tetap
Iya bakal susah dilawan. Apalagi tadi kan kalau di game pertama kan di match upin kan. Jadi kayak ada Layla yang sama-sama nge-outrange sistemnya. Kalau tadi beda, Beatrix nggak outrange yang gimana-gimana. Emang range dari Beatrix juga jauh tadi. Cuman dia nggak DPS pasti yang kayak Layla selalu ada damage-nya. Yeah. Nah itu yang dimanfaatkan juga. Apalagi depannya pakai Fredrin. Beda nih kasusnya. Kalau sebelumnya si Mobaziennya Suyo, sekarang Fredrin dia akan main front to back tadi. Jadi adu front to back 3 front line lawan 2 front line ya 3 yang unggul. Wow. Ternyata sekeras ini perebutan tiket menuju ke arah knockout. Karena di match yang sebelumnya juga menuju ke arah knockout berakhir 2-1. Iya. Ya kan? Kelihatan Ararki sama Tisin main ya. Iya, dan sekarang juga akan berakhir 2-1 sambil kita melihat untuk item build-nya terlebih dahulu seperti apa damage yang disumbangkan oleh Xia yang begitu menyakitkan. Iya. Kelihatan sih dari Bruno paling ya gonta-ganti di item akhirnya aja. 4 itemnya tetap masih sama. Windtalker, Hexclaw, Berserker, Fury, Malefic Gun. Sebenarnya bisa diganti kalau misalkan nggak mau pakai Windtalker juga bisa pakai GDS, lebih sakit sebenarnya. Tapi kalau dari Windtalker attack speed lebih cepat. Nah, kalau ngomongin soal Wind of Nature ini opsional, bisa diganti juga nanti. Match up-nya juga nih, Elra. DHS yang dibikin ini tujuannya adalah makan depan. Balik lagi 3 frontliner dari teman-teman BTK ini yang menyulitkan sekali. Belum lagi Wind of Nature yang lumayan safety buat jaga-jaga juga seandainya ada Way of Dragon terus dia di-hit sama Bruno, seenggaknya masih bisa nafas juga. Yep. Tapi yang paling disayangkan tadi kayak ya Kirk dia nggak bakal bisa nahan damage lama-lama. Dia pakai Winter karena memang dia nggak kuat. Tadi ditungguin banget dan gak dikasih penalty zone bahkan. Oke, dan ini dia untuk set talent emblemnya juga ya. Terlihat bagaimana dari Kelra berhadapan dengan adanya Xia yang punya tenacity. Setidaknya ada defensif lah tipis-tipis. Iya, dasarnya sama-sama assassin. Tapi perbedaannya adalah di emblem kedua. Mungkin di awalnya sama-sama agresif lah. Hitungannya sama-sama offense, fatal dan juga thrill. Di talent kedua, defensif dan juga offensif. Master Assassin versus Tenacity. Ya dari Bruno yang sebenarnya udah lumayan sulit kesentuh, pakai Tenacity lagi. Jadi sekali kesentuh dia punya harapan selamat yang lebih tinggi. Dan jangan lupakan untuk glue-nya. Ada Impurage nih, yang oke banget sebenarnya buat dia sambil ngasih damage juga. Yap. Dan ini dia untuk post game-nya juga. Terlihat 20 menit lagi berarti ya, game yang cukup panjang. Dimana untuk kali ini BTK berhasil untuk nge-convert keunggulan objektif mereka menjadi kemenangan. Dari Lord yang di-secure 4 kali. Bahkan ya hilangnya juga outer middle turret ini membuat akhirnya vision dari Super Friends-nya sedikit terbatas. Tipis ya. Dan itu dia memang kelihatan sih untuk objektif yang diunggulin sama BTK. Ini nggak terlepas dari memang impact dari ya tank jungle Fredrin yang dimana dia tetap akan bisa nahan damage. Di awal dia harus ngebuang banyak source dari teman-teman Fnatic Onyx kalau memang mau dapetin kill ke arah Mobaziennya. Dan kita akan ngelihat untuk MVP by Kopei. Siapakah yang akan jadi MVP-nya? Xia kah? Zain kah? Dia nggak siapa? Xia masih. Iya yuk. Xia tetap ya. Tetap ya. Kan tadi Zain main poinnya kan dia di depan yang nahan kasih space. Cuman memang kalau by data Xia sih. Yap, dan juga impact-nya ya, bagaimana dia bisa free hit di belakang, terus juga menyumbangkan bagaimana dari permainan yang akhirnya tadi bolanya dia nyangkut ke tubuh dari Super Friends. Even dari diversion pun nggak ngebuat dari Super Friends-nya selamat. Dengan Hexclaw, dengan adanya Wind of Nature juga yang membuat dirinya lebih secured. Dan tumbang hanya 1 kali itu juga di momen akhir tadi pas mau end game. Itu karena shutdown, tapi nggak masalah karena base pun tetap bisa dihancurkan oleh BTK yang akan memaksa Fnatic Onyx Philippines bertanding lagi di game yang ketiga. Match point loh. Ya. 1 langkah lagi BTK, dia bisa secure untuk knockout. Tapi ya Onyx kalau ngelihat dari gameplaynya tadi juga selama dia konsisten harusnya lumayan aman sih. Nggak yang sampai gimana-gimana juga. Mungkin nantinya kalau ada ban ke arah Bruno, kita akan ngelihat game yang berbeda. Karena Xia 2 game, dua-duanya Bruno. Oke. So kita akan sambil lihat untuk MVP highlightnya juga nih. Untuk dari early game ya gue rasa masih fine aja sih. Xia juga farming, dari Kelra juga farming. Tapi setup yang oke sebetulnya dari setiap objektif team fight-nya itu bisa dibilang unggul dari teman-teman BTK. Karena Bruno-nya udah langsung join dari menit 8. Yes, terus dari 2 item. Juga kontrol objektifnya ya jauh nggak sih Fredrin? Harusnya. Sangat-sangat enak. Tapi jujur counter setup Suyo enak. Jadi kayak biarin dia setup, Suyo nanti tiba-tiba datang
Soul Saver Retribution. Tapi dari tadi kenyataan ya team fight mulu nih yang pengen dilakukan juga sama teman-teman dari Fnatic Onyx. Masih bisa mundur tapi itu bolanya tuh kelihatan tuh. Iya kelihatan banget. Ngejar dari projectile terakhir. Nah, ini yang gue maksud nih. Kalau memang dia mau datang belakangan terus langsung ngambil Lordnya juga sebenarnya udah bisa. Tapi team fight yang mereka lebih untuk utamakan. Apalagi lihat Lord yang ke-reset. Ini bakal menjadi mimpi buruk nih. Dimana Shark doang yang baru tumbang kan untuk BTK. Sementara lagi-lagi 2 kali ini 3 hit berarti sama Bruno ya. 3 atau 4 hit tuh tadi Bruno. Sakit banget buset. Ya dia pakai volleyball yang stuck juga. Gimana enggak udah terlalu snowball juga Bruno-nya. Full item tadi. Iya, ballnya jadi snowball kan buat Bruno. Makanya volleyball, snowball. Nah ini momen terakhir Zia-nya tumbang juga di sini doang. Udah nggak ada lagi karena memang udah semuanya fokus ke arah base-nya di menit belum tereliminasi, tapi ternyata Fnatic Onyx Philippines mereka lah yang memang dari awal M-Series ini berjalan diunggulkan. Benar. Fnatic Onyx ya. Tapi ya memang sih kalau ngelihat dari gameplaynya tadi di game ketiga, yang gue bilang itulah Onyx gitu loh. Beda emang sebelum-sebelumnya tuh gue ngerasa kayak lagi eksperimen apa nih Fnatic Onyx nih. Tapi ya jujur BTK di game pertama dan di game kedua dia rapi banget. Di game ketiga mungkin strateginya habis. Makanya kayak tadi Hun bilang gitu kan, coach juga perlu. Kalau untuk kayak di game kedua ke game ketiganya itu ya mereka susah untuk kontrolnya kan, untuk kayak siapin strategi dan sebagainya. Dan nyatanya memang Onyx ya lebih siap. Ya, dengan agresif bahkan gak ngasih kendor, dan Kirk ternyata dengan cownya sangat-sangat on point. Targetingnya selalu bisa di follow up juga sehingga The Way of the Dragon ini menjadi ancaman, dan bahkan jarang kita ngeliat Mobazin yang kena. Iya, tapi kalau di objektif Mobazin, kalau di turtle misalkan, atau kalau lagi jalan siapapun aja. Shark biasanya. Yang penting gak buang flicker. Tapi Shark biasanya jadi korban. Iya, Shark mulu yang jalan soalnya kan. Nah kalau misalkan gak buang flicker dia pasti mau makan. Tapi kalau buang flicker dia mau yang mahal, pasti mau yang mahal. Gak mau dia yang murah. Yang mahal kayaknya Mobazin doang. Soalnya 1-1 bisa di buff. Terus juga Hun punya Purify. Iya, cuman Mobazin berarti targetnya tadi memang cuman Mobazin. Nasib ya. Nasib telah menjadi bubur. Nasib. Bubur. Ya, tapi sepertinya untuk di hari ini kita ngelihat match-match yang begitu seru ya. Dengan panasnya juga. Dan aku udah penasaran sebenarnya untuk drawingnya seperti apa, jujur aja. Tapi kita bakal dengar dulu ya pastinya interview bersama dengan Rose di main stage kita. Take it away. Teams officially make it to the knockout stages. Fnatic Onyx Philippines taking a 2-1 win against BTK. And right now I have with me King Kong and of course, Coach Why Not. Hello, first of all, congratulations guys. Thank you. Okay, King Kong, let's start with you. You just went through 4 intense days of Swiss stages. How do you feel the competition is like right now in the M6? Sobrang saya. You're happy, but is the competition like intense or you think it's easy? Minsan intense, minsan easy eh. Sometimes intense, sometimes easy. Maybe you can dive deeper into that. When is it intense? When is it easy? Mobazin intense. Oh, okay. Now, I like that. We'll get to that later. Okay, Coach, Why Not? I'm pretty sure not just us here, not just the casters, but people all over the world were probably wondering, Coach, why Layla? Why Layla? Yeah, maybe you can explain why you guys decided to pick Layla. It's the first time. I think it's a tribute to Malaysia, to the great Chico guys. Right? Chico. And Kelra respects Chico very much. So it's something that he thought about, that it might counter Bruno. And yeah, it was a success. Okay, I like that. I do think it is a good tribute to Chico guys, and it's nice to see that Kelra actually does respect Chico guys, and I'm pretty sure he's watching right now. You know what? Hi Chico, look, you might not be in M6 this time around, but there are players that still look up to you. Thank you very much, Coach. Okay, King Kong, back to Mobazin. In a video earlier, there was a video we saw. You said you wanted to meet Mobazin. Now that you've met him, what do you think about his performance? Ang lakas niya mag-pred rin, kaso pred rin lang. Oh! Okay, now this one's good. So, as you all know, I just asked, how is Mobazane's performance? He said,
He's good at Fredrin, but Fredrin only. All right, King Kong. Now, King Kong. You've already met Moba Zane. What other junglers do you want to meet that you think are good? Because everybody says you're one of the best. RRQ, Sutsujin. And? Give me three. 3? Sutsujin. SRG, Sekis. Sakais. Last. Vamos, Chibi. Oh. Now, if the matchup does happen, I'm pretty sure this is going to be very, very intense. Okay, Coach, why not? Maybe as a coach, in your opinion, give me at least 3 teams that you think can make it to the knockout stages. I mean, obviously BTK. I mean, the other 2-1 teams gotta respect the Fredrin. They gotta respect the macro of BTK. I mean, apart from them, it's really a free-for-all. I mean, the 1-2s, it's very scary. Those are champions. But if I had to choose, definitely SRG and TLID. Oh, okay. Now, you know what? I do agree. BTK did give them a fight just now, and it wasn't an easy fight. We can see BTK was fighting back. SRG and TLID, you know what? Hopefully these 2 teams do make it, so King Kong can actually meet them in the knockout stages. Okay, King Kong, to wrap up the interview, what do you want to say to the Sonics? We can see that the Sonics, full support in Malaysia, and I'm pretty sure in the Philippines as well and all over the world. Sa mga Sonics na sumusuporta since day one, thank you sa pagsuporta lagi sa amin. Abangan niyo pa kami sa mga susunod pa naming laban. He said to all the Sonics, thank you very much for supporting us. Don't forget to stay tuned to our upcoming matches and just continue supporting them. Thank you very much to Coach Why Not and to King Kong. And with that, let's throw it over to the panel to break down what. Oke, itu dia ya. Kenapa Layla? Katanya teribut Ciku, guys. Bener. Ciku. Todak. Bener. Terus kayak, iya, Moba Zane bisa, Fredrin doang. Iya. Iya, dia bagus Fredrin ya. Fredrin doang tapi Iya. memang itu intensitasnya katanya kadang intens, kadang gampang kata King Kong. Bener. Tapi yang intens nih Moba Zane berarti. Benar ya. Oke, dan yang kelihatan banget sih memang BTK juga tadi masih mendapatkan perhatian lebih dari Coach Why Not ya. Jadi kayaknya masih bisa lolos lagi di babak Tadi siapa? knockout nanti. BTK, SRG, TLID. Ya. Kan berarti 8 ya. Berarti Dia sekarang 3 doang tadi ditanya ya. benar, tapi maksudnya slot untuk di knockout stage itu kan ada 8. 2 udah. Berarti RRQ Hoshi dan juga Fnatic Onyx Philippines sudah mengambil 2 tiket. Sisa 6. Sisa 6. Wah, 6 slot lagi yang diperebutkan. Dan wah, mulai berarti round besok itu ada 3 lagi ya. 3 slot lagi yang kelihatan ya. Pokoknya akan ada yang elite dan akan ada yang lanjut ke babak knockout. Tapi kita sambil bahas juga nih untuk item build di game yang ketiga. Kenapa sih Bang kok bisa dominasi banget tadi? Itemnya Kelra apa aja sih? Standar item kok sebenarnya ya. Hasklaw, Berserker Fury, Windtalker. Ini 3 item kritikal yang memang ya dibutuhkan lah sama hero-hero kritikal. Tadi Layla juga gitu, Bruno-nya juga gitu. Tapi ada Great Dragon Spear nih, bukan Malefic Gun. Karena lihat dari kritikal yang dibutuhkan sama Kelra juga berdasarkan movement speed. Makanya nggak semata-mata langsung Malefic Gun. Apalagi tipikal dari musuhnya juga nggak ada yang harus di outrange kan. Dia lagi unggul juga kondisinya. Jadi nggak perlu buru-buru lah untuk Malefic Gun. Bahkan kayak nggak perlu juga kalau memang mau. Bisa langsung Blade of Despair kan terakhir. Kalau sekalian mau ekstrim, lagi unggul kok. Yap. Dan wow 11 kill. Hampir selusin ya. Maniac. Hari ini ada 2 Maniac berarti ya. Iya. Tapi Trinity ya dari Zia. Gue jarang lihat one pakai Golden Staff sebenarnya. Lebih ke Corrosion DHS terus kayak Windtalker mungkin. Atau Wind of Nature. Terus Malefic. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa sih pakai Golden Staff juga. Karena kan nggak main kritikal dari 1-1. Crossbow of Tanknya udah dapetin kritikal by the way. Kayak dia bisa trigger kritikal. Makanya kayak ada yang pakai Berserker Fury. Ada yang pakai Windtalker juga lumayan. So kita akan lihat dari emblem ya. Fatal di talent pertama. Untuk irritalnya Kelra. Dan jelas ya untuk 1-1. Emblem dasarnya Marksman. Kan ada dasar attack speed. Talent pertamanya juga attack speed. Tenacity. Dan Weakness Finder. Wah ini yang agak sedikit beda. Sebenarnya 1-1 ada yang pakai Warcry, ada yang pakai alat Quantum Charge juga. Yang penting selamat kan. Tapi kalau misalkan dasarnya harus Marksman sih gue rasa. Karena yang ada attack speed cuma di Marksman kan, nggak bisa diganti. Dan sekarang mid lane udah mulai geser ke ini ya. Brave Smite ya. Sustain. Kayak sustain. Terus juga tadi ada yang Loi pakai Brave Smite juga. Sustain jadi tujuan utama sebenarnya Ul. Ya mau gimana pun tengah itu kan laning yang keras banget kan. Laning bertempur lah hitungannya. Jadi mereka harus pikir nih gimana caranya survive, gimana caranya selamat. Nah itu yang paling penting. Sementara
kalau kita bisa ngelihat dari post game statusnya, ini jauh banget bedanya 11.000, buset. Ya ini Bener-bener. di menit 11 ya. 1000 gold per menit berarti kurang lebih untuk Fnatic Onyx Philippines yang sangat-sangat unggul juga. Plus dari Super Friends itu dia. Yves yang akhirnya terlepas menjadi poking damage yang begitu mengerikan ya. Karena lihat, selain Kelra bahkan damage dari Super Friends itu lebih tinggi daripada King Kong. Jadi ya itu poke terus-terusan. Terus ya dia Clear tinggal kasih Void Crystal, udah pasti nge-damage. Belum lagi tadi Wishing Lantern kan dia. terakhir ya tadi, enggak, ketiga ya, item kedua deh kalau nggak salah. Kayaknya dia tipikal ini dari Rins. Rins Ya. tuh suka tuh pakai glowing wishing, dua item itu langsung dia. Dan untuk MVP by GoPay kan jatuh ke Kelra lah ya. Harusnya Kelra ya. yang maniak-maniak bos. Karena ya itu dia Kelra. Full gold lane ya hari ini ya. Hari ini full good lane ya. 2 match tadi Liquid tumbang Good lane Hiko kan gold tadi. lane, iya bukan one shot. Iya berarti full gold lane ya. Hari ini untuk MVP full gold lane kah? Dan ya untuk itemnya tadi yang sempat udah gue bilang juga kan, dia pakai Windtalker dan Great Dragon Spear karena pasif dari Irithel itu tergantung dari gerakannya, dari movement speednya. Ya makanya sprint ya. Makanya sprint juga. Irithel pakai Purif nggak enak sih kata gue. Irithel sprint Itu banget. kondisional. Iya tapi nggak enak loh. Benar. Kalau sprint tuh dia bisa galak gitu loh. Benar. Sakit damage-nya. Lari-lari langsung ya. Tapi kita akan mengintip dari segi highlight di game yang ketiga tadi. Bagaimana 11 menit ternyata mampu ditutup oleh Fnatic Onyx Philippines setelah kita disuguhkan dengan 20 menit game yang terjadi. Ya, agresivitas Onyx yang kembali muncul. Ya. Bahkan kita melihat dari objektif netral nih yang selalu dikontes juga. Mobile bahkan nggak bisa nih ngelihat kondisi turtle-nya aja susah karena selalu terkena Way of the Dragon. Belum lagi dengan trapping yang bagus banget dari Fnatic Onyx. Gue ngelihatnya kayak dari Mobile masih lupa kali dia udah nggak pakai jungle tank ya. Dia bukanya agak sembarang tadi. Ya, Agak- belum move on. Iya agak nabrak-nabrak. Kalau jungle tank mungkin iya dia bisa selamat. Tapi masalahnya dia sekarang pakai Suyo ya, Iya. ya bakal tipis banget. Terus juga Kelra ini enak banget, dia digelarin aja reward manipulation, semuanya kocar-kacir mundur atau bahkan kena efek slow. Ya udah dia akan terkena juga dari area of effect dari ini dia Force of the Queen juga masalahnya